Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Andram Prantama NIM 1818087 dan teman saya Rendra Alpanisya Putra dengan NIM 1818067 ingin mempresentasikan hasil resume paper ekspresi reguler, yaitu dengan judul Transliterator Aksara Jawa. Pendahuluan. Aksara Jawa merupakan salah satu aksara tradisional yang digunakan untuk penulisan bahasa Jawa. Aksara Jawa sangat sulit digunakan di media elektronik, terutama komputer. Hal ini disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama, tidak ada font standar pada aksara Jawa yang dapat mempresentasikannya pada komputer atau media elektronik. Yang kedua, tidak ada keyboard yang dapat menginput aksara Jawa tersebut. Tujuan penelitian ini ialah yang pertama mempermudah penggunaan aksara Jawa pada komputer dengan membuat font untuk aksara Jawa yang sesuai standar Unicode serta pedoman penulisan aksara Jawa. Yang kedua, membuat transliterator yang digunakan untuk menginputkan karakter-karakter aksara Jawa pada komputer. Standar Unicode. Aksara Jawa. Aksara yang bersifat silabik, kesukataan, di mana setiap aksara mewakili suara. Konsonan pada aksara Jawa memiliki bunyi vokal A atau O sebagai bunyi vokal bawaan. Konsonan pada aksara Jawa terdiri dari 3 jenis, yaitu aksara carakan, aksara murda, dan aksara rekaan. Perilaku kompleks aksara Jawa. Penulisan aksara Jawa memiliki spesifikasi yang sangat kompleks jika dilihat dari standar Unicode maupun pedoman penulisan aksara Jawa. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama ialah pengaturan posisi dalam penulisan aksara secara visual. Dapat dilihat di gambar di bawah ini. Terdapat beberapa komponen. Lalu, contextual shaping, perubahan bentuk karakter berdasarkan konteks. Yang ketiga dari ordering, pengurutan ulang ketika ada sebuah perbedaan. Dan yang terakhir ada stacking diakritics, pengubahan tanda diakrit yang bertumpuk. Lalu ada grafit. Penulisan aksara Jawa yang memiliki spesifikasi yang kompleks membutuhkan smartphone yang dapat merealisasikan penulisannya dengan menggunakan grafit. Grafit adalah sebuah paket pada sistem komputer yang mampu menggambarkan dan menampilkan sistem penulisan yang kompleks. Lalu ada transliterator. Literasi ialah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad satu ke abjad yang lain. Seperti misalnya dari aksara Jawa ke abjad yang lainnya. Abjad Latin misalnya. Proses ini terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap penguraian, tahap konversi, dan tahap penggabungan. Lalu ada IBUS framework. Mekanisme input aksara Jawa memanfaatkan input framework. Dengan memanfaatkan IBUS table pada IE framework, metode ini cocok untuk transliterasi dari aksara yang alfabetik menjadi Latin. Lalu ada ekspresi reguler. Transliterasi dilakukan dengan penguraian teks yang kemudian dikonversikan ke aksara tujuan. Penguraian ini memanfaatkan ekspresi reguler. Ekspresi reguler adalah notasi yang digunakan untuk mendeskripsikan bahasa reguler. Notasi string yang digunakan terdiri dari string simbol alfabet sigma, tanda kurung, operator plus, minus, dan kali. Lalu ada terakhir Java Regex. Ekspresi reguler yang digunakan pada proses penggunaan bukan hanya sekedar notasi yang digunakan untuk mendeskripsikan bahasa reguler semata. Ekspresi reguler juga dapat digunakan untuk melakukan operasi add, remove, search, replace, split pada setiap jenis teks dan data. Ekspresi reguler pada bahasa pemrograman Java terdapat pada paket Java util.regex. Pada paket ini terdapat 2 kelas, yaitu pattern, dan matcher, yang dapat digunakan untuk mencocokkan urutan karakter dengan sebuah pola yang ditentukan menggunakan ekspresi reguler. Baiklah, hasil penelitiannya akan dijelaskan oleh Rendra Alpanisya Putra. Kepada Rendra, saya persilahkan. Oke, untuk hasil penelitiannya ini akan saya presentasikan. Nah, pada penelitian ini hasilnya
ada 3 software, yaitu PhoneGraphic namanya Carik.ttf, kemudian Input Method Carik Strip IM, dan aplikasi Transliterator yaitu Carikpad. Dan hubungan dari 3 software ini dapat diketahui melalui proses input karakter aksara Jawa menggunakan IBAS. Nah, input melalui keyboard menghasilkan key code tertentu sesuai dengan tombol yang ditekan. Kemudian key code-nya diproses berdasarkan keyboard layout dan diubah menjadi key symbol. Terus dari key symbol diproses lagi menjadi key symbol lain berdasarkan input konteks pada IM client dengan menggunakan IM engine yang aktif. Pada IM client key symbol yang dihasilkan kemudian diwujudkan secara visual menggunakan font yang tersedia. Nah, kemudian ini ada penjelasan dari masing-masing softwarenya. Yang pertama, fontnya yaitu Carik.ttf. Itu merupakan standar aksara Jawa yang dapat melakukan perilaku kompleks aksara Jawa. Pada tahap ini, bentuk seluruh karakter aksara Jawa digambar satu persatu dan diletakkan pada quote point, kemudian digenerate menjadi font dasar. Terus kedua, proses penyisipan kode GDL, aturan penelusuran yang tercakup dalam perilaku kompleks aksara Jawa, diwujudkan dalam kode GDL. Dan kemudian dikompil menjadi satu font graphic Carik.ttf. Kemudian aplikasi software yang kedua yaitu Carik IM, merupakan input method yang dapat melakukan transliterasi komponen suku kata bahasa dalam aksara Latin menjadi aksara Jawa. Carik IM ini dibuat dengan memanfaatkan IBAS table yang merupakan bagian dari IBAS Input Framework. Pembuatan Carik IM ini dilakukan dengan membuat file yang mendeskripsikan input metodenya, kemudian kemudian mengompilasi file tersebut, dan pada file deskripsi tersebut disertakan tabel konversi komponen suku kata bahasa Jawa yang akan digunakan oleh aplikasi IBAS untuk melakukan proses parsing dan konversi urutan yang akan diinputkan. Terus Carik IM dapat digunakan untuk input aksara Jawa menggunakan aksara Latin sesuai dengan tabel konversi yang sudah disediakan tadi. Kemudian ada Carikpad, itu aplikasi transliteratornya yang dapat melakukan transliterasi teks beraksara Latin menjadi teks beraksara Jawa oleh pengguna dengan pengetahuan penulisan aksara Jawa yang sangat terbatas. Polanya, suku kata bahasa Jawa dalam aksara Jawa dan aksara lain diubah menjadi regex yang kemudian digunakan dalam proses penguraian pada saat transliterasi. Kemudian hasilnya dipetakan ke aksara tujuan berdasarkan tabel konversi. Dan transliterator ini memiliki beberapa batasan. Yang pertama itu ada transliterator tidak menggunakan aksara muda dan aksara suara pada proses transliterasi Latin ke Jawa. Kemudian hasil transliterasi Jawa Latin hanya bisa berupa komponen penyusun kata bahasa Jawa. Dan untuk kesimpulan dari penelitian ini, yang dihasilkan adalah font aksara Jawa TTF, namanya Carik.ttf, kemudian input metodenya tadi Carik IM sebagai transliterator aksara Latin ke Jawa, dan aplikasi yang melakukan transliterasinya yaitu dari Latin ke Jawa maupun dari Jawa ke Latin, yaitu ada Carikpad. Mungkin sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.